Pasang suami istri yang memutuskan bercerai karena merasa tidak cocok lagi namun diberi kesempatan selama 30 hari oleh pengadilan untuk memutuskan. Ketika pulang, mereka mengalami kecelakaan parah yang membuat keduanya lupa ingatan. Bahkan mereka berdua tidak ingat pernah menikah sebelumnya. Awalnya Nara akan menikah dengan kekasih barunya. Jungyeol sendiri galau berat setelah tahu berita bahwa Nara akan menikah dengan orang lain setelah putus dengannya. Jungyeol yang mabuk bertekad akan ke pernikahan Nara dan menculik gadis itu. Tapi tiba-tiba ketika pintu terbuka, Jungyeol kaget. Nara sudah ada di depan pintu menggunakan gaun pengantinnya. Nara kabur dari pernikahannya karena masih mencintai Jungyeol dan memberi lelaki ini kesempatan kedua. Jungyeol pun menemui ibu Nara. Nara memang anak dari keluarga kaya raya. Mengira ibunya akan marah dengannya, ternyata ibu Nara malah memberinya apartemen untuk mereka dan uang saku untuk menghidupi kehidupan awal mereka sebelum Jungyeol mendapatkan pekerjaan. Tapi berbeda dengan ayah Nara yang adalah seorang jenderal, hidup dan mati Jungyeol dipertaruhkan di sini karena ayah Nara begitu tidak senang dengan Jungyeol. Namun Jungyeol tetap berusaha. Sampai tiba-tiba Nara berkata ia jauh lebih mencintai Jungyeol daripada ayahnya. Ayahnya kaget kemudian masuk ke rumah. Pria ini marah sekali mendapati ada seorang pria pengangguran yang ingin menikahi putrinya sampai akan menembak pemuda ini. Tapi pada akhirnya kedua sejoli ini menikah juga dengan acara sederhana dan mengundang orang-orang terdekat saja. Ternyata kehidupan pernikahan tidak semudah itu. Setelah lama mereka menikah, hubungan Nara dan Jungyeol menjadi buruk. Nara bekerja sebagai seorang produser di dunia perfilman, sedangkan Jungyeol sendiri kini berhasil menjadi seorang pengacara yang sibuk. Jungyeol lelah menghadapi Nara yang pemalas, tidak mau mengurus rumah dan bahkan tidak sempat membuang bahan-bahan makanan yang sudah membusuk di kulkas. Karena berbagai masalah inilah akhirnya keduanya memutuskan akan bercerai. Ketika keduanya di sidang, Nara dan Jungyeol saling menyalahkan satu sama lain. Menurut Nara, Jungyeol terlalu merasa rendah diri dengannya, sedangkan menurut Jungyeol, Nara orangnya terlalu boros dan suka menghaburkan uang. Pernah suatu kali Jungyeol yang masih menganggur meminta uang kepada Nara untuk hadiah pernikahan temannya. Namun kata Nara tidak perlu karena Jungyeol masih pengangguran. Setelah mengatakan itu, Jungyeol jadi terus-terusan mengungkitnya dan tidak mau lagi merepotkan Nara soal uang karena dirinya seorang pengangguran. Kedua pasangan ini saling menjatuhkan satu sama lain di sidang perceraian mereka. Bahkan keduanya tidak malu membuka aib masing-masing seperti Jungyeol yang pernah mengeringkan bokongnya dengan pengering rambut dan Nara yang sering meminta berhubungan dengan Jungyeol ketika wanita ini mabuk sampai berakhir muntah. Ternyata puncak Jungyeol mulai marah dengan Nara adalah ketika hari ujian pengacara Jungyeol. Nara hampir membakar rumah karena membiarkan masakannya gosong, sedangkan dirinya tertidur. Jungyeol harus melewatkan sarapannya akibat Nara yang teledor padahal ia akan menghadapi ujian hari itu. Pengadilan akhirnya memutuskan menerima perceraian mereka. Namun mereka diberi waktu 30 hari untuk masa pertimbangan. Tentu saja Nara dan Jungyeol merasa lega akhirnya akan berpisah. Bahkan Jungyeol sampai membuat pengingat alarm di kalendernya sampai 30 hari nanti. Keduanya kemudian pulang bersama. Tapi ketika keduanya bertengkar lagi di mobil, sebuah truk melaju menabrak mereka berdua. Kecelakaan tersebut begitu parah. Lama mereka pingsan, akhirnya keduanya pun sadar. Namun semua orang terkejut mendapati Jungyeol dan Nara hilang ingatan. Mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka dan memori bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Saksikan di part selanjutnya.